Suster kan juga sering saya kirimi. Anak-anak TK juga bagus-bagus ya. Itu cara saya ini suster. Cara saya, siapa tahu nanti mereka itu ada yang tertarik menjadi pastor. Ya. Kalau laki-laki ya. Lalu kemudian juga ada yang tertarik menjadi suster. Ya. Bagus itu. Tetapi kalaupun tidak ya minimal mudah-mudahan dengan sering ikut kegiatan saya yang mereka nikmati sekarang bisa menjadi bekal untuk nanti. Nanti. Murni ya itu. Murni. Jadi di video saya itu semuanya murni, nggak ada yang disiapkan, nggak ada. Saya selalu merasakan itu yang mempersiapkan Tuhan. Maka saya nggak perlu melatih, yang spontan juga bagus. Seperti kemarin kan mereka saja mencermati sungai yang sehari-hari mereka lewati. Iya. Di situ ya. Iya, di Cigugur. Hanya itu kan sehari-hari hanya dilewati. Nah, sekarang kita berubah. Inilah cara kita bertobat. Sesuatu yang ada di sekitar kita, yang biasanya hanya dilewati, dicermati. Dan ketika dicermati mereka bisa menjawab kan. Ya. Lihat, sungai ini jernih atau keruh? Mereka bisa menjawab dengan baik, keruh. Coba dicermati, keruhnya, kotornya oleh apa? Mereka bisa menjawab, sampah. Ya. Saya bertanya, ini ada limbahnya tidak? Ada. Limbah keluarga. Limbah dari rumah tangga, dari keluarga, dari kandang. Nah, saya sekarang berkunjung ke Suster Caroline OP. Suster Caroline OP itu ordo predikantes, ordo yang juga punya perhatian bidang pewartaan. Ordonya suster mewartakan melalui kesehatan, melalui pendidikan. Hebat. Sekolah lama loh. Kenapa? Sekolah terus saya. Sekolah terus? Iya. 34 tahun. Hah? 34 tahun saya dari 67. Suster banyaknya di bidang apa? Pelayanannya? Pendidikan. Di pendidikan ya? Iya. Meningkat dari dulu bantu Suster Maria itu ngecap-ngecap. Terus ngajar tahun 73 aku udah mulai ngajar. Di SD nama Suster Krista itu. Krista, aku ngajar apa? Ngajar Inggris saja ya. Suster Ansela sudah tidak aktif. Terus saya terus yang di situ. Terus Suster Angelina Jawa itu. Aku tak ngajar Belanda ya, ngajar Belanda gitu. Jadi suster itu cukup lama memberi perhatian di bidang pendidikan ya. Pendidikan terus. Jadi aku juga TU, guru, kepala sekolah, yayasan. Terus pindah ke Purwokerto yayasan saya. Kalau saya renungkan, ini baik untuk direnungkan. Karena bidang pendidikan itu bidang yang penting. Iya, bukan hanya pendidikan dalam arti formal ya, tapi pendidikan dalam arti kepribadian ya. Saya itu belum lama bicara ke kelompok mana saya lupa. Yang intinya adalah jangan lupa Tuhan Yesus itu punya perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan. Dan waktu yang dicurahkan untuk itu lama. Tapi saya terjadinya saya terus ke sosial. Sosial saya membimbing anak-anak. Jadi anak-anak adopsi kan dari sekolah saya. Jam 10 itu masih makan. Nah, saya menunggu makan. Terus nanti ada yang makan jam 12:30 pulang sekolah. Apa tadi pelajarannya? Oh, anak semangat sekali. Buka buku. Terus ini gimana ya suster, saya besok pagi ke suster ya. Terus tak setelkan pendidikan SCTV ya dulu. Oh, senang banget itu. Ya dulu memang saya ngajar pagi sampai jam 10. Anak-anak ini tinggal ya nanti baca bersama. Oh, senang sekali. Hanya di teras itu baca bersama. Jadi anak-anak bisa nulis, bisa baca. Anak-anak cenderung pinter
matematika. Kalau baca sama nulis itu susah. Oh senang sekali itu tahun berapa ya? 77, 78 aku pindah Jogja. Sampai 82 aku pindah ke Cimahi lagi. 10 tahun loh. 34 tahun di pendidikan itu termasuk yang di mana-mana itu ya, Suster? Di sosial lain lagi. Lain lagi. Di sosial berapa tahun? 16 tahun. Wah, luar biasa ya. Di pendidikan 34 tahun, lalu kemudian di sosial 16 tahun. 16 tahun. Tahun 16 saya ke Majenang. Saya berusaha paling tidak. Berusaha untuk memberi perhatian besar terhadap satu, pendidikan, yang kedua sosial. Saya selalu menyadarkan ke anak-anak, yuk coba kita hitung berapa lama waktu yang kita luangkan untuk yang namanya sekolah. Berapa banyak duit yang dikeluarkan oleh orang tua untuk sekolah. Lalu ada berapa bapak ibu guru yang membantu kamu di sepanjang sekolah. Lalu kemudian lihat mengenai pengaruh sekolah terhadap masa depan. Diberi pengertian ya jadi anak. Karena yang saya sadari adalah tadi, Saudara, pendidikan itu penting, lalu kemudian lama, mahal, pengaruhnya panjang. Nah, saya sering seperti ini caranya untuk memotivasi supaya siapapun kalau sekolah itu jangan main-main lah. Satu, yang kedua tadi Suster 16 tahun di sosial. Saya juga berusaha sebisa saya untuk mendorong bagaimana kita ini juga melek lah sekitar. Kita juga bisa menjadi orang yang berguna secara sosial. Tapi tiru bapaknya ya. Sama. Itu. Ya iya, kan buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Iya. Makanya saya tuh bangga. Meskipun saya berasal dari keluarga yang Suster sudah tahu tidak hebat, tapi saya bangga karena orang tua menanamkan yang berguna, dan ternyata bergunanya itu juga sampai sekarang. Orang lain juga. Saya selalu mengatakan yang saya rasakan kalau saya renungkan ya inilah hasil didikan dari orang tua yang punya perhatian besar terhadap pendidikan tapi juga sosial. Saya kenal Pak Wasta waktu Suster Kristo Perak ya mungkin. Ini Bapak itu dulu kan juga sering ini kan, Bu, masake sing rada akeh engko dibagikan ke tetangga. Sering itu. Saya setiap satu pagi ngajak anak-anak tuh yang mau untuk jalan-jalan, tapi jalan-jalan di jalan yang tidak mudah. Pleset-pleset. Yang kepleset-pleset. Nah, salah satu yang mau saya tanamkan di sana, salah satunya adalah membangun karakter peduli sosial. Di sana terjadi itu Suster. Waduh, jalannya susah. Ayo saling menolong, saling bergandengan. Lalu kemudian ada yang baru ikut jalannya lambat, ada yang sudah biasa jalannya cepat. Woi, yang cepat mandek nunggu. Jangan hanya mikir diri sendiri. Ini salah satu cara yang tidak langsung, tetapi ini mudah-mudahan ini membentuk supaya orang itu juga punya karakter sosial. Mendidik tapi lewat praktek, tidak dengan ceramah, tapi dengan ayo kita jalan-jalan tapi di jalan yang susah, supaya nanti di sana kita bisa langsung praktek, belajar satu sama lain, saling menolong, dan itu dilakukan dengan sukacita. Saya senang kok itu, ini pendidikan sungguh ini. Wah, zaman saya kepala sekolah kok enggak ada ya kayak gini. Saya hormati ini kok Suster. Kalau ngomong soal pendidikan ya, termasuk pendidikan sosial ya. Ada hal-hal yang disampaikan dengan di ruangan kelas. Teori ya, itu juga baik. Tapi saya melihat bahwa di luar outdoor ya. Di luar langsung praktek itu juga baik. Jadi ini saya selalu merasakannya ini saling melengkapi. Saling melengkapi. Saya banyak belajar dari dunia pendidikan, Suster. Saya banyak belajar dari dunia pendidikan.
bahwa ternyata anak itu untuk bisa membaca dan membacanya juga belum lancar, itu harus setiap hari masuk sekian lama, belajar sekian lama baru bisa membaca, padahal membacanya juga belum lancar. Itu dulu saya melatih itu anak-anak nanti tinggal ini ya baca bareng-bareng. Maka yang saya dapatkan ilmunya dari dunia pendidikan adalah kemampuan itu pada dasarnya bisa dibentuk, tapi memang untuk membentuk harus dengan ketekunan dan kesabaran, karena nggak bisa sekali langsung bisa. Nah, jalan-jalan saya setiap Sabtu dengan anak-anak itu suster, yang suster juga sering mirsani di YouTube ya. Nah, itu kan sebenarnya cara saya untuk menekuni dengan sabar, membentuk beraneka karakter dalam diri anak. Ya, didoakan saja saudara. Di samping juga mudah-mudahan itu juga bisa menjadi salah satu jalan untuk promosi panggilan. Orang-orang yang melihat YouTube promo itu juga menambah wawasan dalam pendidikan. Betul. Saya itu sangat saudara, sangat menjiwai yang saya lakukan di YouTube itu. Semangat Allah Bapa yang turun menjadi manusia dalam kesederhanaan. Yang tadi saya bilang, ini berarti yang sederhana itu sebenarnya sangat berharga. Nah, itu yang saya angkat. Saya mau tunjukkan bahwa yang berharga itu bisa kok dengan cara yang sederhana. Saya sangat menghayati inkarnasi itu, Allah yang jelma menjadi manusia, menjadi sosok yang dilingkupi oleh kesederhanaan, hal yang sangat biasa, yang karenanya yang sederhana, yang sangat biasa sesungguhnya tuh sangat berharga. Nah, saya mau buktikan itu, dan ternyata bisa. Bagus itu karena ajaran Bapak Paus Fransiskus begitu. Itu. Nah, baik suster. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah berjumpa dan bisa sharing, saling mendoakan suster ya. Saya sudah lama merindukan, kepengen kesini baru sekarang. Tapi ini menjadi awal untuk nanti kesini lagi. Ya. Saya harap nanti nggak lama lagi kesini lagi. Oh ya. Syukur nanti Paskah bisa kesini. Hari Minggu mungkin kumpul semua kalau Minggu. Sabtu Minggu. Iya. Sabtu Minggu. Ya, suster pada di rumah. Nanti saya usahakan lah. Dalam ziarah aku bersama.